Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvino Preste Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2022 dengan NIM akhir 047. Di sini saya dari kelompok 2 Praktikum Mekatronika yang akan menjelaskan tentang manufaktur material. Manufaktur material merupakan bahan yang telah mengalami proses pengolahan awal sebelum digunakan dalam pembuatan produk akhir. Bahan ini dapat berupa bahan mentah yang telah diproses menjadi bentuk yang lebih siap untuk digunakan atau komponen yang sudah setengah jadi dan siap dirakit menjadi produk yang jadi. Manufaktur material dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat pengolahan dan fungsinya dalam proses produksi, yaitu yang pertama ada raw material. Raw material sendiri itu adalah bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan dasar yang belum diproses dan berasal langsung dari sumber alam. Seperti yang pertama itu ada logam mentah, yang kedua itu ada kayu, yang selanjutnya itu minyak mentah, karet alam, dan yang terakhir itu ada kapas. Bahan-bahan ini biasanya harus melewati proses pengolahan sebelum dapat digunakan dalam produksi produk akhir. Lalu yang kedua itu ada proses material atau yang biasa disebut sebagai bahan olahan. Bahan olahan ini adalah bahan yang telah mengalami beberapa tahap pemrosesan namun belum berbentuk produk akhir. Bahan ini digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi lebih lanjut. Contohnya itu seperti lembaran baja, benang tekstil, plastik cetakan, ataupun kaca lembaran. Bahan olahan ini seringkali menjadi bagian utama dalam produksi barang manufaktur karena sudah memiliki sifat fisik yang lebih siap untuk diproses lebih lanjut. Yang selanjutnya itu ada komponen parts. Komponen ini adalah bagian yang sudah selesai diproduksi dan siap digunakan dalam perakitan produk akhir. Komponen ini biasanya diproduksi oleh pihak ketiga dan dikirim ke pabrik perakitan. Contohnya seperti chip elektronik, ban kendaraan, motor listrik, ataupun baterai. Komponen jadi ini biasanya diproduksi dalam skala besar oleh pemasok khusus dan dikirim ke perusahaan manufaktur yang akan merakitnya menjadi produk akhir. Yang selanjutnya itu ada supply and consumable atau perlengkapan dan bahan yang habis pakai. Kategori ini mencakup bahan yang digunakan dalam proses manufaktur, tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir. Bahan ini diperlukan untuk mendukung operasional produksi. Contohnya itu seperti pelumas mesin, bahan kimia pembersih, gas industri, lalu yang terakhir ada alat pemrosesan. Walaupun tidak menjadi bagian dari produk akhir, bahan ini sangat penting dalam menjaga kelancaran dari produksi tersebut. Lalu, apa sih peran manufaktur material dalam industri manufaktur? Yang pertama ada menentukan kualitas produk. Lalu yang kedua itu pemilihan bahan yang berkualitas tinggi akan meningkatkan daya tahan dan performa produk akhir. Lalu selanjutnya mempengaruhi juga biaya produksi dari bahan tersebut. Bahan baku yang lebih murah dapat menekan biaya produksi. Lalu selanjutnya efisiensi proses produksi. Lalu bahan yang lebih mudah diproses akan menghemat waktu dan biaya produksi. Lalu keberlanjutan dari dampak lingkungannya. Lalu selanjutnya industri manufaktur mulai beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya dari manufaktur material adalah elemen fundamental dalam industri manufaktur yang mencakup bahan mentah, bahan olahan, komponen jadi, serta bahan habis pakai. Pemilihan bahan yang tepat sangat mempengaruhi kualitas biaya dan juga keberlanjutan dari produk tersebut. Oleh karena itu, industri manufaktur harus selalu mempertimbangkan faktor teknis, ekonomi, dan lingkungan dalam memilih bahan yang akan digunakan. Sekian presentasi dari saya tentang manufaktur material. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.